Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema yang menarik ya, menarik sekali kalau menurut saya, yaitu tentang upaya tingkatkan kesejahteraan nelayan melalui alternatif usaha perikanan gitu ya. Oke, baik. Saudara pendengar, sebelum kita berbincang-bincang lebih rinci, kita ingin mendengarkan dulu nih gambaran dunia perikanan. Iya, dunia pesisir. Iya, dunia perikanan kita nih di Kabupaten Tanah Laut pada sekarang ini seperti apa? Silahkan Pak Irwandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat menarik nih temanya. Jadi terkait tentang tema kesejahteraan nelayan, kami nantinya ada tema tersendiri nantinya. Bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan nelayan, pertanyaan-pertanyaan masyarakat, mau dibawa kemana nih? Hubungan kita. Sektor kelautan dan perikanan, ya itu kan. Iya. Jadi di sini alhamdulillah saya jawab mau kami bawa menuju kepada terwujudnya swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ada beberapa hal yang nanti dalam mewujudkan swasembada pangan yang khususnya adalah sektor kelautan dan perikanan. Kita menyadari bahwa nelayan adalah hasil penangkapan produksinya adalah ikan. Jadi ada beberapa langkah dalam mewujudkan, ada 4 aspek untuk mewujudkan swasembada pangan sektor kelautan dan perikanan. Yang pertama adalah adanya intervensi. Perlu adanya intervensi program kegiatan kita secara top down dengan anggaran APBD. Kemudian yang kedua adalah harmonisasi dan sinkronisasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga anggaran didukung atau disokong dengan APBD provinsi. Yang ketiga adalah kontribusi dari pihak swasta. Nah, jadi kita nantinya berkolaborasi dalam pemanfaatan dana-dana CSR nantinya yang mungkin ring 1 yang setiap tahun Bu, mohon sebagai informasi, tiap tahun banyak proposal yang ada di KPP untuk perlu adanya bantuan-bantuan khususnya nelayan. Ya, baik itu mungkin bantuan permodalan, bantuan peralatan dan sebagainya gitu. Yang keempat adalah nantinya untuk mewujudkan swasembada pangan, kita perlu adanya reformasi mental untuk nelayan tersendiri. Karena nelayan ini, mohon maaf, tidak mengurangi anunya, tapi pada prinsipnya nelayan ini sifatnya tradisional terus nih. Betul. Bagaimana cara mindsetnya ini harus kita rubah agar bagaimana dia mempunyai entrepreneur, kewirausahaan. Naik kelas ya. Nanti pada saat itu ada program kami nantinya mengintervensi dalam suatu program kegiatan. 4 klaster ini nantinya kami wujudkan di dalam menuju 2045 Indonesia Emas. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana nelayan itu bisa sejahtera? Jawabannya adalah konsep kami DKPP adalah bagaimana nelayan tadi dengan adanya revolusi mental tadi, jangan satu usaha aja, lebih dari satu usaha, sehingga nantinya entrepreneur tadi kami berikan bagaimana mereka jangan terfokus pada satu kegiatan, satu pelaku usaha khusus menangkap, sehingga nanti kami bersanding, saya optimalkan bukan suaminya penangkap ikan, berharap si istri juga kita lakukan bagaimana hilirisasi yang laki nantinya yang suami tadi menangkap ikan, kemudian nilai jual atau value-nya sebagian meningkat, itu istri kita optimalkan menjadi pengolah. Artinya ada program pengembangan dari hasil ikan tersebut. Jadi pada saat pasca penangkapan tadi nilai jualnya semakin meningkat, sehingga ada produk-produk. Mungkin tidak semuanya dijual mentah gitu ya. Bisa mungkin sebagian nanti diolah menjadi setengah jadi atau bahkan makanan jadi begitu. Nah, jadi kendalanya Bu, pada saat nelayan itu
overfishing, kelebihan hasil tangkapan, sehingga nantinya si istri tadi bisa mempunyai entrepreneur juga mengolah, Bu. Sehingga ikan itu bisa dalam produk olahan abon nantinya atau dalam berbahan kerupuk. Sehingga nilai jualnya semakin beraneka ragam. Nah itu, Bu. Baik. Nah mungkin itu ikhtisar kami sementara. Baik. Pak Iwan, kita ke klaster yang pertama tadi. Betul. Ini menarik sekali ya, menarik sekali. Dan sepertinya memang cahaya baru ya bagi dunia perikanan kita begitu. Betul. Ini ada intervensi program. Pak Iwan, selama ini intervensi program ini apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan? Ya. Jadi alhamdulillah dengan adanya pimpinan pusat dengan adanya presiden terpilih, wakil presiden terpilih, itu disambut dengan RPJMD. Jadi RPJMD ini terbentuk atas dasar visi dan misi bupati terpilih, sehingga menyambut terkait tentang swasembada pangan. Jadi intervensinya adalah program kami tadi pertama adalah memastikan dulu, Bu. Memastikan jumlah nelayan itu berapa tuh, kemudian jumlah istri berapa, istri nelayan, sehingga pada saat itu artinya ini maaf Pak Iwan, artinya ini apakah kita pendataan ulang terhadap para nelayan kita atau bagaimana ini? Kan kita dulu sudah pernah punya data ya. Betul. Tentang banyak jumlah dan jenis usaha dari para nelayan kita. Nah, lalu sekarang dengan intervensi program ini kita juga akan melakukan itu. Ini apakah pendataan ulang atau update data atau bagaimana Pak Iwan? Terima kasih. Jadi ini update data. Yang kita pakai yang dulu itu tahun 2017, Bu. Yap, betul. Nah, sehingga kami sudah melakukan intervensi di tahun 2024. Namanya program SDI Sumber Daya Ikan. Di situ ada kerangka survei yang kami lakukan terkait tentang rumah tangga produksi. Kemudian kita lakukan lagi jumlahnya nelayan berapa, jumlah istri nelayan berapa, sehingga nantinya matching antara istri dan suami ini nanti sama-sama mendukung. Seperti itu. Sehingga bagaimana mewujudkan kesejahteraan mereka. Selama ini, Bu, mereka yang kondisi dulu bahwa nelayan ini sang istri itu mengharapkan sang suami aja. Artinya selama ini masih banyak yang pasif begitu ya. Pasif. Pada saat nelayan itu pergi melaut, kita tahu bahwa nelayan itu di hasil survei dunia bahwa adalah pekerjaan yang ekstrim. Betul. Otomatis pada saat meninggal sang istri, apabila meninggal sang suami, sang istri ini pada saat itu tidak siap. Sehingga menganggur dan juga mengharap sang laki. Bagaimana ini kita tumbuh kembangkan sang istri bisa berperan aktif sebagai kartini-kartini yang berikutnya. Seperti itu. Ya, betul. Dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa pekerjaan nelayan ini sebenarnya adalah pekerjaan yang ekstrim, penuh dengan resiko ya. Apalagi kalau misalnya nelayan di perairan laut ya. Betul. Ketika angin, badai, ya dan sebagainya. Tapi tidak terkecuali juga para nelayan di perairan umum pun ya ada resiko yang harus diwaspadai juga. Betul. Begitu. Nah, lalu bagaimana Pak Iwan dengan cita-cita kita ini untuk mengembangkan usaha perikanan ini ya pasca tangkap ini dengan memerankan para keluarga ya istri atau anak-anak mereka begitu ya yang sudah ada yang besar atau mungkin anggota keluarga yang lain gitu kan, biasanya kan ada nenek, ada acil, ada siapa gitu ya yang ikut di dalam keluarga itu. Nah, apakah selama ini kita sudah melakukan namun mungkin tidak masif, atau misalnya selama ini kita sudah melakukan tapi hanya per individual atau bagaimana kondisinya? Iya. Jadi untuk mulai tahun 2024 sampai ke depan 5 tahun kita mendukung RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk mewujudkan swasembada pangan, khususnya adalah produk ikan yang di laut maupun ikan yang di perairan umum. Baik itu nelayan perairan laut maupun nelayan perairan darat yang disebutkan dengan Permendagri tadi, Permen KP nomor 36. Jadi sudah kami lakukan intervensi kegiatan. Jadi yang pertama adalah ada
boleh saya sebutkan ya Bu ya? Yap, betul. Ada kurang lebih, pertama adalah pengadaan, penyediaan sarana prasarana. Oke. Kita sebelum kita melakukan intervensi suatu program kegiatan, kita sudah melakukan survei permasalahan. Ternyata saya melihat dari 24 desa pesisir, kemudian dengan 16 desa perairan umum potensinya, itu banyak yang mengeluh terkait tentang sarana prasarana. Nah, jadi ada prasarana alat tangkap yang mereka ini sudah jadul dan rusak. Oh iya. Yang kedua, tapi kendala kami adalah anggaran, Bu. Anggaran yang perlu didukung secara maksimal. Karena kita tahu secara data teknis, di Kalsel ini ada 3 potensi laut yang memiliki potensi laut. Oh begitu. Pertama adalah Kota Baru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut. Kabupaten lain nggak ada laut. Otomatis dalam menggali SDI ini, sumber daya alam ini, harus didukung juga dengan sarana prasarana mereka. Nah, yang pertama. Yang kedua, Bu, perlu adanya kepastian. Kepastian mereka itu di dalam melaut itu diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ini nelayan adalah pekerjaan atau pelaku usaha yang ekstrim. Iya, betul. Yang nenek moyang kita kan pelaut, tuh. Betul. Nah, jadi nenek kita seorang pelaut, otomatis ini menyambung bahwa ini perlu adanya kepastian dalam ketenagakerjaan mereka, BPJS. Nah, selama ini belum optimal. Makanya ini nanti kami data lagi, sehingga nantinya mereka pada saat itu ada kecelakaan dapat asuransi itu. Nah, yang kedua, yang ketiga, Bu, agak sedikit panjang nggak Pak ya? Siap. Yang ketiga adalah program intervensi kami adalah ini memberikan suatu pelayanan bahwa dokumen kapal itu harus ada. Artinya bahwa nelayan kita pada saat menangkap ikan di zona kementerian, zona di atas 12 mil, itu dipastikan harus dimiliki mereka. Paling tidak minimal harus ada surat ukur permanen. Ini sudah kami lakukan, Bu, di jauh-jauh hari, di antara tiga kabupaten yang mempunyai potensi pesisir laut, kita sebagai terdepan, Bu. Iya, kita sebagai terbanyak ya, memang. Karena di mana kami tahu, karena informasi daripada pihak Kementerian Perhubungan, yang kami sudah bekerja sama, Bu, MOU-nya dengan KSOP kelas 1 Kintab, KSOP 1 Banjarmasin dan UPP kelas 3 Kintab untuk menerbitkan pas kecil dan surat ukur permanen. Ini dulu sudah diprogramkan terlebih dahulu ya Pak Iwan, pas kapal ini. Nah, lalu dalam program kita intervensi ini, apakah semua nelayan kita sudah tuntas memiliki pas kapal dan surat ukur ini? Jadi kami ada dua perencanaan kami. Schedule kegiatan kami untuk pas kecil sudah kami pastikan itu sudah memiliki dokumen pas kecil. Jadi dokumen pas kecil yang dimiliki ini untuk kapal apa sih? Ada klasifikasinya ya. Persyaratannya adalah kapal-kapal yang di antara 1 GT, 0 GT sampai 5 GT. Nelayan perairan miskin, nelayan perairan nelayan kecil, Bu. Weston. Ya, itu sudah kami pastikan sudah selesai kepatuhan itu di tahun 2024. Kemudian tahapan kedua, klaster kedua dalam perencanaan kami adalah ini 2025 sampai 5 tahun ke depan adalah yang tadi sudah memiliki pas kecil lanjut, Bu. Memiliki dokumen perizinan yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Kami ditargetkan dalam setiap tahun 100 dokumen perizinan. Alhamdulillah ini sudah bergerak nih realisasinya. Nah, seperti itu. Minimal 100 dokumen kapal perizinan. Artinya saat kita membuat pas kapal itu tidak disertai dengan perizinan. Begitu ya? Iya. Saya pikir kemarin pas kapal satu
satu kesatuan dengan perizinan. Bukan, Bu. Oke. Karena itu ada dua lembaga kementerian. Betul. Satu Kementerian Perhubungan, satu tusinya adalah Kementerian KKP, Bu. Nah, jadi itu beda-beda karena aplikasi yang membedakan, Bu. Oke, lanjut. Nah, kemudian alhamdulillah yang ketiga adalah kita kurang meratanya, Bu, permasalahan ini. Kurang meratanya di dalam sentuhan-sentuhan program kegiatan dari pemerintahan, kementerian dari program Kementerian Kelautan, provinsi, dan program kegiatan di kabupaten. Apa kendalanya? Karena banyak nelayan yang belum berkelompok. Nah, karena sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 32, Permendagri 39 tahun 2012 itu menjelaskan bila mau masuk di dalam program kegiatan kita harus berkelompok. Nah, selama ini saya sampaikan kondisi real kita, kondisi yang sudah kami intervensi, sudah kami fasilitasi, pembentukannya jumlahnya adalah 155 KUB atau kelompok. Jadi bila melihat dari jumlah nelayan kita ada kurang lebih 6 ribuan, Bu. 6 yang ribu. terdata ya? Ya. Jadi ada sekitar 400-an lagi yang belum kami lakukan fasilitasi pembentukan KUB seperti itu. Nah, jadi sehingga nantinya secara merata mereka ini nantinya ini bagian kendala kami. Kami harus bergerak cepat. Bagaimana caranya kita di antara semuanya itu sudah membentuk kelompok sehingga kita bisa memberikan sesuatu fasilitasi dengan kementerian, fasilitasi anggaran dengan provinsi dan juga dari secara top down dari kita sendiri, Bu. Seperti itu ya. Iya. Oke, luar biasa. Iya. Baik, saya ke Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz selaku analis alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan. Tadi disampaikan oleh Pak Irwandi. Salah satunya adalah kendala kita alat tangkap para nelayan kita nih jadul dan rusak. Ini ya. Benar sekali, Bu. Iya. Ini bagaimana sebenarnya kondisi di lapangan alat tangkap para nelayan kita dan apa upaya kita untuk memberikan intervensi campur tangan kita terhadap peralatan tangkap yang jadul dan rusak seperti ini. Oke, terima kasih, Bu. Untuk nelayan kita yang notabene di laut ya, Bu ya. Alat tangkap itu mempunyai umur ekonomis, Bu. Jadi umur ekonomis itu tadi tergantung juga dengan apa sih material bahannya, tergantung merek tertentu. Nah, tapi kalau kita bisa golongkan, kalau yang rata-rata nelayan miliki, contoh seperti nelayan Tabunio, mereka memiliki alat tangkap namanya rengge kalau disebutan di sini. Tapi nama bahasa perikanannya dia gillnet. Gillnet. Nah, dia itu mempunyai umur ekonomis 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Dengan satu unit alat tangkap itu sekitar panjang 70 meter. Nah, itu disambung-sambung mereka. Kalau kita perkirakan ya dengan harga merek yang bagus mungkin hampir tembus 1 juta, Bu, satu unit. Satu unit yang 70 meter tadi. Iya, Bu. Nah, ini yang menjadi modal utama untuk nelayan menangkap. Contoh seperti nelayan kita di Tabunio yang sering kita kenal hasil produknya yaitu ikan kering ya, Bu ya. Ikan kering telang. Tenggiri. Masak asam nyaman. Enak tuh, Bu. Pak Iwan sering dimasakin asam. Betul, ya. Nah, itu berjalannya waktu banyak yang rusak, Bu. Banyak yang rusak. Makanya tadi umur ekonomis tadi ada 1 sampai 2 tahun tergantung perawatan, Bu. Tergantung perawatan. Nah, ini intervensi kita Dinas Perikanan. Dalam hal itu kita di program kegiatan kita di DKPP Perikanan Tangkap, program pengelolaan perikanan tangkap, subkegiatan penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap. Nah, kita melakukan pengadaan atau hibah alat tangkap. Nah, tapi hibah atau perbaikan nih alat tangkapnya ini kayak rengge ini bisa dibaiki nggak nih Pak Ajis? Bisa, Bu. Makanya tadi umur ekonomis tadi 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun tadi bila mana mereka melakukan perawatan yang bagus ya maksimalnya 2 tahun, Bu. Maksimalnya 2 tahun. Berarti setelah 2 tahun itu tidak bisa diperbaiki lagi. Jabuk atau apa gitu? Jabuk.
Oke, seperti Air laut, Bu. Air laut. Iya. Nah, Oke. nah, jadi Lanjut. nggih, di 1 tahun pertama itu sudah melakukan perawatan yang ekstra, Bu. Karena satu kali melaut kan ada yang mungkin bolong, ada yang apa, dan Putus itu atau apa iya. gitu ya. Nah, itu dirajut mereka sendiri. Oke, mirisnya juga ya kadang-kadang para nelayan kita, kalau menurut analisa saya sih ya, udah tahu nanti Pak Ajis atau Pak Iwan bagaimana. Mirisnya para nelayan kita nih terlena atau lupa begitu ya untuk menyisihkan hasil tangkapannya itu untuk perawatan alat atau pembaharuan alat begitu ya. Iya, itu masalahnya, Bu. Jadi Nah, masalah manajemen keuangan dari nelayan itu sendiri. Makanya kata Bapak tadi, nelayan itu maaf bukan merendahkan ya. Mereka itu untuk daya pikir ke arah sana alami banget gitu ya. Masih tergolong sederhana lah seperti itu. Nah, lalu dengan kondisi analisa kita yang seperti ini, di intervensi program kita nih ke arah sana tuh apa saja yang bisa kita lakukan? Jadi di bidang kita melakukan hibah alat tangkap, Bu. Tapi hibah kita berdasarkan usulan proposal, jadi dari top down juga, Bu. Di tahun 2024 kemarin kita baru melaksanakan hibah 325 unit. Itu terdiri dari alat tangkap ikan dan perahu bermotor. Nah, kita ada juga perahu bermotornya, Bu. Jadi alat tangkap ikan itu berupa gillnet, itu kita berikan ke 4 KUB. KUB tadi kelompok usaha bersama, Bu. Nah, itu ada pertama itu di Desa Muara Kintab. Ada 119 unit. Itu gillnet tadi ya, Bu ya. Nah, yang kedua ada KUB Induk Kuning, itu Desa Kurau, Bu. Kurau 91 unit, dan gillnet lagi nih KUB Bintang Laut, Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau 70 unit. Desa Swarangan, KUB-nya Bina Laut, dia gillnet juga 30 unit. Terus, nah ini yang khusus, ini yang baru kita lakukan juga, pengadaan perahu bermotor. Nah, ini kita menyasar agak besar nih ya? Enggak, Bu, perahu bermotor ukuran kecil, di bawah, di bawah 1 GT, karena ukurannya 6 meter maksimal. Ini untuk perairan umum, Bu. Nah, ini ada berapa unit yang sudah kita hibahkan, terletak di mana saja? Karena ini baru pertama ya, Bu ya. Iya betul. Ini menarik ini. Untuk bantuan berupa perahu bermotor ini pertama kita lakukan di 2024 itu di KUB Beruntung, alamatnya Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati. Itu ada 15 unit, Bu, karena satu kelompok ada jumlahnya 15 orang. Oke. Oh, berarti memang dia per kelompok begitu ya? Tapi hibah peralatannya itu disesuaikan dengan jumlah orangnya. Maksud saya bukan satu kelompok, satu unit begitu. Samaan gitu ya, sama-sama melaut begitu. Sama-sama mencari ikan begitu, tidak ya? Rebutan nanti mereka, Bu. Iya, betul. Iya. Ini bagus ini. Oke. Lalu yang berikutnya nih program kita, Pak Irwan atau Pak Ajis mungkin, setelah kita memberikan hibah baik itu tadi alat tangkap atau juga perahu bermotor, ini bimbingan lanjutnya, binjutnya dari alat hibah ini. Kita kan tidak ingin nih hibah ini mentang-mentang hibah gitu kan ya, habis pakai begitu. Tapi tentu saja ada pembinaan kepada kelompok nelayan kita yang mendapatkan alat hibah ini untuk nantinya ketika hibah ini misalnya ada yang rusak, kemudian ada yang sudah sampai kata Pak Ajis tadi nilai umur ekonomisnya habis begitu, mereka tidak lagi menggantungkan diri kepada kita begitu, tapi mereka bisa mandiri membeli, memperbaiki dan sebagainya. Apa yang bisa kita intervensi, Pak? Jadi ada bagus sekali terkait tentang pertanyaan tadi. Itu sudah ada kami masukkan intervensi lagi, Bu. Namanya intervensi bimbingan teknis. Yap, betul. Tiap tahun mulai tahun 2023 sampai sekarang kami melakukan pengiriman nelayan agar bisa belajar di Semarang. Jadi itu oleh Kementerian KKP. Karena rekomendasi dari Kementerian KKP cuma di Semarang
yang titik yang boleh bisa melakukan BIMTEK. Nah, jadi ada beberapa kami lakukan. Pertama adalah terkait tentang pembuatan alat tangkap. Di situ materinya. Kemudian juga pasca hasil tangkapan, bagaimana caranya ikan itu tetap segar. Nah, itu kita masukkan di dalam materi itu juga. Yang ketiga adalah bagaimana nelayan itu tadi yang saya bilang tidak cukup satu usaha, tapi ada dua. Kita melihat daripada potensi pantai kita, laut kita kurang lebih 176,9 kilometer panjang luasnya, itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Makanya ada materi nanti BIMTEK adalah memanfaatkan dengan rumah ikan namanya. Nah, metode rumah ikan. Jadi pada saat itu ada ikan di dalam rumah, gitu. Nah, di tengah laut. Nah, jadi, rumah ikan, artinya ada ikan di dalam rumah. Tidak habis setelah datang gitu dijual habis. Karena sampai ke rumah boleh habis tuh ya. Jadi konsepnya adalah tetapi ikannya bukan ikan yang di darat, tapi ikan-ikan yang memang yang salinitasnya yang hubungannya di laut seperti bedam, mungkin hal-hal yang ikan-ikan yang di pesisir. Sehingga nantinya itu ada dua aspek keuntungan ekonomis tadi. Dengan adanya membangun rumah ikan, pertama mereka menyiapkan perahu dapat cost lagi, nilai tadi dapat dapat keuntungan karena dia ada nelayan kan punya perahu tuh. Perahu bisa disewakan dengan orang-orang yang memang suka peunjunan tadi di tengah laut. Nah, dapat pertama dapat sewa tadi karena yang pemiliknya adalah nelayan tadi dari kelompok tadi. Yang kedua, nilai tadi hasil tangkapan tadi itu dihitung berapa kilo nantinya itu kan. Otomatis tuh sama dengan menjual juga. Jadi ada dua unsur ekonomis keuntungan dari pihak nelayan yang memang bergerak pada metode budidaya rumah ikan yang ada di tengah laut. Yang memang kewenangannya di bawah 12 mil. Nggak boleh di atas 12 mil. Karena di atas 12 mil adalah wilayah zonase dari kementerian. Nah, itu yang kami lakukan juga, pelatihan-pelatihan seperti itu. Bagaimana entrepreneur mereka jangan terdoktrin satu pelaku usaha, satu usaha aja. Nah, itu Bu. Nah, dalam penyewaan kapal tadi Pak, apakah dari kelompok untuk kelompok juga? Untuk kelompok juga. Jadi contoh, mereka dalam satu kelompok ada 10 nelayan. Jadi 10 nelayan ini masing-masing mereka mempunyai perahu itu sendiri, aset mereka sendiri. Nah, jadi kan rame nih animonya kan, pengunjunan di daerah pesisir, bukan lagi di perairan darat. Nah, karena di situ ada semacam seninya seperti itu. Nah, itu nantinya kami gerakkan juga nantinya di sektor-sektor yang wilayah desa-desa pesisir. Nah, tapi dengan syaratnya ada Bu, di dalam membangun rumah ikan itu harus izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Nah, karena izin pemampatan terkait tentang konservasi di situ. Nah, seperti itu. Jadi harus ada izin. Karena bila tidak ada izin itu termasuk ilegal. Jadi itu sudah ada ruang pelayanan yang memfasilitasi siapa? Kami nantinya. Bukannya nelayan. Jadi DKPP ini mulai ada Bu. Ini ada beberapa proposal masuk minta diadakan pengadaan rumah ikan. Nah, jadi bagaimana caranya? Kami harus berkolaborasi, bersinergi dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi agar bisa nantinya, tapi provinsi tidak serta-merta mengeluarkan izin, dia survei lagi. Ini kan ada semacam zonasi tata ruang tata ruang laut. Ini yang zonasi 1, zonasi 2, zonasi 3 yang mana yang boleh. Biasanya disebut ternyata tata ruang juga bukan hanya tata ruang RT RW. Tapi laut juga ada tata ruangnya. Masih ada alternatif usaha nih Pak. Ini kan baru mungkin bagi ibu-ibu nelayan ya. Betul. Jadi bagaimana mereka meningkatkan keterampilan, kompetensinya. Jadi apakah ada pelatihan atau yang mendatangkan atau berangkat ke pesisir lain untuk belajar, dan ikan perlu alat-alat pengolahan ikan juga Pak. Betul. Jadi bagaimana tentang fasilitasi ini? Jadi terima kasih. Jadi sudah yang kami sampaikan tadi, bahwa kami langsung ke gurunya langsung, ke masternya langsung. Yang ke Semarang tadi Tadi ada materi-materi yang memang dibutuhkan mereka. Kami tidak serta-merta juga bahwa langsung secara top down, secara teknokratis, tapi kami mendalami permasalahan mereka dulu. Hanya nanti kami tuangkan di dalam intervensi kegiatan seperti itu. Jadi
bagaimana menggerakkan nelayan sang istri tadi untuk bisa berperan aktif juga, sehingga 1+1 menjadi 2, bukan 1+1 tetap 1 kan. Jadi bagaimana konsep ini 1+1 pendapatan menjadi 2. Jadi perannya dari istri harus berperan, sehingga nilai jual bagaimana pada saat overfishing kelebihan ikan itu bisa diolah. Sebab Bu, permasalahan sekarang nelayan ini mereka kerja-kerja, tapi pada saat mereka overfishing atau hasil tangkapannya itu pada saat menjual itu kelemahannya dijatuhkan oleh orang konsumen atau pengumpul pada saat apa? Karena mereka tidak menyadari bahwa ikan sampai ke pengumpul itu keadaan tidak segar lagi. Pada saat tidak segar, di situ ada mereka yang bisa menjatuhkan harga si pelaku usaha nelayan, sehingga nelayan ini coba lihat tetap miskin terus karena mereka tidak dikasih ilmu bagaimana pasca tadi hasil tangkapan itu bagaimana agar nelayan tadi menjual tetap keadaan segar. Tapi bila dalam keadaan segar, insya Allah otomatis mereka tidak menjatuhkan. Harga bisa bertahan begitu ya. Bahkan dia bisa unjuk gigi seperti itu. Kalau boleh tahu apa kemarin itu perwakilan kelompok yang belajar ke Semarang itu atau ada berapa banyak kemarin yang dikirim atau gimana Jadi kami mulai tahun 2023 ya Pak Jis ya. Kami sudah melakukan karena faktor anggaran Bu. Mohon maaf. Faktor anggaran yang sehingga kami cuma tiap tahun mengirim 25 orang. Setiap nelayan, setiap kelompok. Bahkan itu tidak mesti kelompok aja, tapi yang belum berbentuk kelompok bisa juga. Jadi supaya nantinya mereka juga, kita menyadari kelemahan kami adalah belum bisa secara menyeluruh membentuk kelompok tadi. Jadi perorangan bisa juga masuk, tapi dengan catatan mereka sudah memiliki kusuka artinya sebagai identitas diri nelayan seperti itu, dan juga nelayannya aktif juga seperti itu. Nah itu Bu yang sudah kami lakukan tiap tahun 25, bahkan yang terakhir kami ada mengirim 18 orang aja Bu, karena faktor anggaran tadi. Kami mengharap ya 40 orang, 50 orang karena mereka perlu itu Bu, perlu adanya perubahan atau apa yang disebut kami tadi revolusi mental. Iya betul. Apa kita ke Betul, oke. Saya hampir lupa karena asik sekali. Saya menarik kali ini programnya yang. Padahal ngebut jam 10 katanya berangkat Ibu. Iya. Kunjungan apa di BR ya, di UAS di sana. Oke, baik, kita ke suara pendengar. Nah, hilang Wan. Oke. Ada pendengar kita Umay di pantai. Nah, pantai mana nih? Ya, pantai mana nih? Pantai kita sepanjang 200 km kurang lebih ya. Oke. Bagaimana Pak? Adakah informasi penambahan kuota BBM untuk nelayan? Nah, itu jadi permasalahan. Ini hot. Boleh kita jawab ya? Oke. Iya, jawab satu dulu. Atau ya, satu dulu ya. Karena terkait tentang solar ini menarik nih. Harus kita menjawab secara detail. Jangan sampai. Artinya nelayan mendengarkan nih Pak. Dengar. Jadi ada beberapa, kita sampaikan secara data teknis ya, bahwa di tanah laut tuh ada 2 sub penyalur dan juga penyalur. Kami sampaikan penyalur tuh ada 3 Bu. Ada yang di Pagatan Besar, ini penyalur ya. Ada di Pagatan Besar, Taborneo, dan Kuala Tambangan. Itu sub penyalur itu ada 7. Pertama di Suwarangan, kemudian yang kedua di Muara Asam-Asam, ketiga di Takisung, keempat di Bawah Layung, kelima di Sungai Rasau. Sungai Rasau. Ketujuh ini 1 calon Batakan. 7 Batakan, 8 Bu rencana penyalur kita, yang satunya di Sebuhur tuh calon masih. Nah, kemudian kita sampaikan di sini untuk penambahan kuota ya pertanyaannya ya. Nah, kita bicara untuk sub penyalur itu bisa kita memfasilitasi secara optimal. Nah, karena sub penyalur ini memang ditetapkan oleh pihak BPH Migas. Produk sub penyalur, karena kan memang secara aturan BPH Migas nomor 1 itu jelas tahun 2024 menjelaskan mereka yang menetapkan. Nah, tapi disambut dengan keputusan bupati nantinya. Nah, jadi ini adalah sub penyalur ini adalah solusi sementara. Solusi sementara
apabila ada penyalur di sekitar 10 km itu hilang penyalur tersebut. Itu mengantisipasi bahwa ketersediaan solar bersubsidi tetap ada terjalin terus tuh. Khusus untuk nelayan Gitu ya. Tetapi ada investor nantinya masuk di SPBU dengan jarak 10 km atau 8 km, penyalur yang ada di sekitar itu hilang. Harus hilang. Hilang, itu wajib tuh hilang. Oke. Nah, seperti itu. Jadi, penyalur ini sudah kami lakukan, kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina dan juga BPH Migas. Usulan-usulan tadi kita bawa ke BPH Migas. Usulan kebutuhan kota nelayan tadi lewat mana? Lewat hitungan yang sudah ada rumusnya. Oke. Nah, jumlah nelayannya berapa, kemudian mesinnya berapa, ternyata hasil kebutuhan mereka kami sampaikan sudah. Mudah-mudahan di bulan Mei ini kuota nelayan kita bertambah. Contoh satu aja ya. Contoh di bawah layung itu kuota yang mulai awal kondisi sekarang adalah 14 KL. Oke. Nah, kemudian di tahun 2025 dia mengusulkan kurang lebih 21 KL. Mudah-mudahan ini kebutuhan ini terpenuhi dan juga bukan terpenuhi, mudah-mudahan disetujui oleh pihak BPH Migas. Dan juga nantinya saya kelihatannya angin segar bahwa di pusat lebih mengutamakan sektor koperasi, UMKM dan juga pertanian dan nelayan. Hubungannya apa? Hubungannya supaya nantinya pelaku usaha tadi bisa nantinya bergerak untuk swasembada pangan. Mudah-mudahan itu. Ya. Artinya pihak DKPP Kabupaten Tanah Laut sudah memfasilitasi untuk mengupayakan untuk peningkatan kuota tersebut. Cuman tetap hasilnya kita menunggu keputusan dari pusat begitu ya. Oke. Dan kita berharap mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama nih ya rekan Umay dan seluruh para nelayan kita nih yang menghendaki adanya kuota tambahan. Mudah-mudahan di 2025 ini permintaan kita itu disetujui begitu. Amin. Oke. Apakah mereka ini mendapat ini jatah per bulan atau gimana Pak untuk per liter ini? Iya. Mekanismenya itu jatah per bulan. Nah, kemudian data ini memang itu hak patennya adalah dikeluarkan oleh DKPP. By name by address penerimanya. Nah, bagaimana caranya? Kami sudah melakukan uji publik. Nama-nama penerima hibah. Tapi kami ada kekurangan. Kekurangan kami bagaimana nantinya di tahun 2025 ini kami sudah membangun, sudah melakukan SK, pembentukan SK, draft SK Bupati, mudah-mudahan nantinya efektif nantinya. Namanya SK Tim Terpadu Pengawasan Penyaluran BBM. Kita tahu bahwa BBM solar subsidi ini barang panas nih. Iya betul. Bagaimana caranya itu tepat sasaran. Makanya kami di KPP tidak bisa sendiri. Tidak bisa serta-merta bisa mempunyai kekuatan sendiri, tapi harus dibantu oleh lembaga instansi yang terkait. Sehingga nantinya dengan skenario kemudian dengan skema yang nanti tim tadi efektif, mudah-mudahan tepat sasaran, lebih efektif lagi. Kertas kerjanya lebih bagus lagi nantinya ke depannya. Oke. Seperti itu ya rekan Umay. Jadi kita tunggu keputusan dari kementerian begitu ya, apakah nanti kita akan dan kita berharap memang ditambah begitu ya, disetujui dengan usulan kita yang ada. Artinya ini belum cukup ya Pak ya? Belum cukup, jauh dari harapan. Ya, padahal sebenarnya idealnya hitung-hitungan kami adalah contoh dengan mesin, hanya ukuran hitungannya mesin, bukan jumlah, bukan kekuatan kapal, panjang kapal, tetapi kekuatan mesin PK-nya. Jadi contoh PK-nya yang kurang lebih 200 PK misalnya, itu sementara ini contoh di Tabunio misalnya, contoh Tabunio memerlukan per bulannya 615 liter. Padahal sebenarnya mereka itu idealnya 1.200 per liter per bulan. Nah, seperti itu contoh aja bahwa sebenarnya yang diusulkan itu ke pihak BPH Migas itu belum cukup juga, tapi yang penting daripada yang tahun-tahun lalu yang sedikit kita tingkatkan tambahan lah. Iya, oke, baik, dapat dipahami. Yang kedua, apakah mall pelayanan publik yang baru juga ada
gerai pengurusan dokumen izin kapal nelayan dan sebagainya. Nanya aja Wawan di Takisong. Ya, baik. Oke. Malu melakukan jalur kapalnya. Iya, Jadi di mall Ya. pelayanan itu untuk sementara belum ada nih. Mungkin nantinya bisa berkoordinasi dengan SKPD terkait. Padahal memang itu semacam bentuk pelayanan kami juga, memfasilitasi terkait tentang pas kecil, terkait tentang EBKP perizinan dan juga yang surat ukur permanen yang memfasilitasi. Tapi memang kewenangan itu bukan dari kami, tapi kewenangan itu ada dari kementerian juga masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi mungkin substansinya bisa memfasilitasi aja sifat kami dalam bentuk pelayanan itu. Iya. Karena langsung ke visi kapal Pak ya. Visi kapal karena Kalau kewenangan pengukuran kami ini, nggak ada, ya. kewenangan kami nggak ada. Itu kewenangan provinsi ya. Provinsi dan kementerian nantinya. Iya. Mungkin kalau kita misalnya membuka layanan membuka gerai maksudnya di mall pelayanan publik, kita mungkin bisa menerimakan berkas-berkasnya Betul, ya. bisa. Sudah lengkap mungkin Bisa kita sampai bisa sana, ya. menyampaikan Betul, gitu ya. Jadi kan iya. bukan nelayan kita nih yang wirawiri misalnya betul, kayak siap. iya. Dan juga Kedepannya mungkin direncanakan seperti itu ya Pak Iya, Irwan ya. betul. Karena- Kami sudah melakukan nih sebelum ada mall pelayanan publik, kami sudah melakukan namanya pelayanan gerai. Tetapi gerai ini kami memfasilitasi menghadirkan kementerian. Sudah kami lakukan untuk mendapatkan surat ukur permanen tadi. Nah, buktinya adalah itu mereka yang kapal-kapal di Tabunio, Pagatan Besar sudah ada, itu bentuk daripada fasilitasi dari DKPP seperti itu. Iya. Cuman waktunya terbatas dan tertentu begitu Betul, ya. betul. Artinya kalau misalnya dihendaki oleh rekan Wawan ini, misalnya ada di gerai pelayanan publik kita di mall pelayanan publik itu setiap hari atau setiap saat para nelayan kita Betul. bisa ke sana begitu. Iya. Untuk sementara bisa ke DKPP aja langsung. Oke, Untuk jadi sementara untuk ya. sementara, iya, untuk sementara bisa Selama ke kami DKPP. berkoordinasi nanti dengan pihak terkait. Oke, Supaya betul, mungkin betul. bagus tuh Iya. sarannya. Oke, baik. Yang ketiga, berkata-kata aja nah. Apakah tidak menjadi kemanjaan atau ketergantungan apabila pemerintah terus-menerus memberikan hibah dan sarpras? Apakah ada sosialisasi dari dinas agar menjadi nelayan mandiri? Maaflah para nelayan sekadar pepandiran haja, nah uji di pelihari. Nggih. Oke. Nggih. Baik Bu, boleh menjawab Bu? Siap, Tadi langsung. makanya tadi di awal di tema kita adalah bagaimana caranya kita menuju menyongsong swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Bagaimana kita sebagai user, sebagai pemerintah bukan saja program rangsangan nih. Bagaimana itu rangsangan itu bisa disambut mereka menjadi secara mandiri. Tadi ada beberapa yang kami lakukan. Memang karakter nelayan, mohon maaf nih nggak menjatuhkan nelayan. Karakter nelayan memang harus kita jemput bola dulu. Betul. Jemput bola, mereka itu kerja. Yang tahun dulu kita ada pertemuan bahwa nelayan itu bisa disebut dengan pejuang. Yap. Pejuang nelayan, pejuang yang ikan. Karena tanpa ada mereka tidak ada hadir pasokan-pasokan ikan yang di pasar. Betul sekali. Seperti itu, bukan Iya. pertanian aja pejuang pertanian. Iya. Bani baras, tapi ini pejuang yang konsumsinya tingkat tingginya itu berpengaruh sehingga ada inflasi. Tidak itu diukur daripada ikan-ikan juga. Oke, iya. Nah, makanya itu kami melakukan namanya repolasi mental tadi juga. Oke. Repolasi mental tadi bagaimana caranya? Ya tadi BIMTEK. Iya. Melakukan pelatihan yang tidak sekedar langsung kita masternya, gurunya langsung di Semarang. Sehingga itu akan mereka tumbuh dan berkembang kewirausahaan mereka. Jadi manajemen keuangan di situ juga dipelajari. Maka itu penting sekali sokongan anggaran-anggaran tersebut. Nah, tetap kami pantau, tetapi tetap kami bina juga. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi tidak kita lepas mandiri sama sekali, tapi tetap kita bina terus. Iya. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Nah, itu, Bu. Oke. Tapi dari kacamata saya Bu, saya pernah lihat juga banyak nelayan sukses juga Bu ya. Betul. Mobil-mobilnya juga ya bagus-bagus ya. Wah, luar biasa. Iya. Ada yang si Hilux juga Iya. luar biasa. Tapi bukan pengepul ini Bu ya. Bukan. Mereka hasil juga produksi. Memang nelayan Tetapi dengan catatan asli ya. mereka yang tingkatnya mulai meningkat kesejahteraannya sudah saya sampaikan tidak satu usaha aja. Makanya untuk Ada sejahtera, pengembangan usaha ya. untuk sejahtera, untuk lebih meningkat taraf ekonominya
value-nya itu perlu ada lebih daripada satu usaha tadi. Makanya itu supaya ada hubungan satu paket, hubungannya tetap nelayan juga. Makanya kita manfaatkan namanya rumah ikan tadi satu, kemudian tetap nelayan. Kemudian yang ketiga, ibu itu diberdayakan, istri tadi jangan sampai jangan sampai nantinya mengharap suami. Kemudian anak sudah ada nih, sekolah dan sebagainya. Bagaimana mereka tuh harus siap sama istri pada saat innalillahi wa inna ilaihi raji'un suami tadi seperti itu. Bagaimana juga memperdayakan misalnya ada anak misalnya ya yang sudah besar begitu ya, sehingga dapat menyambut tongkat estafet dari orang tua begitu ya. Seperti itu. Nah, dengan kemajuan anak dia bisa yang high tech sekarang jadi bisa sebagai media sosialnya orang tuanya ya, promosinya ya. Dan satu bisa memakai Google Map ya. Di mana nih ikan yang banyak nih gitu ya. Dan satu Bu, untuk mewujudkan nantinya tadi diberdayakan sang istri tadi dalam pengolahan. Contoh produk-produk tadi. Seperti nantinya overfishing kelebihan itu dibikin abon sebagainya. Tapi ada peran yang lebih penting. Gitu ya. Tapi ada yang peran yang lebih penting. Adanya koperasi harus ditimbulkan, dihadirkan. Sehingga koperasi perikanan tadi itu bisa memfasilitasi dengan toko-toko modern seperti Alfamart dan sebagainya. Sehingga harus ada solusi kami mungkin harus rapat barisan bergandeng tangan 3 SKPD tadi, DKPP, Perindustrian dan Kopdap. Nah, sehingga itu harus kita sebagai kita satu padu bagaimana caranya dapat melancarkan dan merealisasi itu naik kelas tadi. Pengemasan, karena koperasi itu dibentusinya adalah Kopdap. Kemudian kemasan itu siapa? Perindustrian. Sehingga di KPP apa? Nelayannya mindsetnya kami nantinya seperti itu, dan sarana prasarananya kami seperti itu Bu. Harus ada 3 SKPD yang berperan di situ. Oke. Baik, saya ke Pak Ajis. Pak Ajis, tadi sehubungan dengan Ajis Gagap. Ajis Gagap. Oke, apa tadi yang disampaikan oleh Pak Irwandi? Kemudian berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh rekan Uji ya dari Plehari yang katanya kalau kita misalnya beri maksudnya sarana prasarana ini akan menjadikan nelayan kita kemungkinan mungkin ya cenderung ketergantungan begitu. Saya tadi sudah bahas juga, saya sudah tanya cuma belum tuntas tadi, belum selesai. Nah, apakah kita ada upaya misalnya agar supaya sarana prasarana yang kita berikan ini tadi tidak habis pakai begitu saja. Misalnya nih Pak Ajis, mereka dikasih kapal motor tadi ya, kemudian dikasih gelnet tadi begitu. Kita tahu nih harganya misalnya sekian. Anggaplah misalnya kapal harganya 2 juta begitu ya, kalau kita beli sendiri begitu. Nah, apakah ini ada upaya misalnya dari para nelayan kita kewajiban mereka untuk menyisihkan hasil mereka? Ini dalam rangka untuk persiapan mungkin nanti umur kapal tadi habis ya, dan gelnet kita rusak dan sebagainya. Ini agar mereka bisa mandiri dalam hal ini. Seperti dikatakan Pak Irwan tadi, itu kan hanya pancingan gitu ya, stimulan gitu. Kedepannya kita berharap mereka bisa mandiri. Apakah ada upaya seperti ini? Oke, terima kasih, baik Bu. Memang ada hal yang kita lakukan Bu setelah melakukan penyerahan hibah. Pertama di hibah itu kita menyatakan bahwa barang itu hibah tidak boleh dipindah tangankan. Itu syarat utama kita juga. Bahwa karena mungkin ada terdengar barang hibah dijual karena tidak dimanfaatkan. Kita ada namanya monitoring Bu, pasca hibah. Nah di monitoring tadi kita mengontrol alat hibahnya dipakai, dimanfaatkan, terus adanya perkembangan produksi dari nelayan tersebut. Jangan sampai misalnya ketika sudah diberi sekilo aja tetap gitu ya. Nah itu. Tapi pada dasarnya benar kata Pak Iwan tadi bahwa ini adalah stimulan. Nelayan itu perlu dipancing juga. Betul. Jadi dengan adanya bantuan tadi, kita dinas lebih mudah mengontrol Bu. Kita lebih punya alasan untuk datang ke mereka. Gimana sih kabarnya? Gimana sih ini? Gimana sih peningkatannya gitu ya setelah dapat sarana prasarana begitu, Nah, dan ini salah satu juga di program kita bahwa ada namanya pembinaan KUB. Nah, di situ kita menanamkan bahwa KUB ini bukan hanya sekedar kelompok nelayan doang. Untuk memenuhi persyaratan hibah gitu ya. Nah, di KUB itu tadi makanya ada struktur
sekretaris bendahara, ketua sekretaris bendahara. Kata saya setiap pembentukan atau setiap monep bendahara itu fungsinya apa? Tempat uang kan gitu. Betul. Di sana uangnya dari mana? Nah, gitu. Dan kita Bu juga ada memfasilitasi buku administrasi untuk KUB itu. Ada 13 buku lupa saya. Oke, bagus. Di salah satunya adalah buku saya ada melihat ada buku keuangan, ada buku daftar anggota, ya betul. Nah, itu yang kita monitoring yang tolong diisi dan dilaksanakan. Nah, itu salah satu kita dalam hal mengontrol tadi supaya hibah kita bukan untuk mereka apa yang ditanyakan Pak Uji tadi sebagai manja. Nah, di situ pakai begitu aja gitu ya. Nah, itu usaha kita adalah di monitoring tadi Bu untuk pengembangan dari KUB tersebut. Nah, itu selalu kita selalu kita tanamkan bahwa KUB bukan cuman kelompok yang mau minta hibah doang. Oke. Nah, lalu Pak Ajis, ketika sarana prasarana itu dalam pemakaiannya tuh ada pemeliharaan, ada rusak, ada apa itu. Nah, apa intervensi kita dengan kelompok itu untuk apakah kita memberikan bantuan untuk perbaikan lagi atau bagaimana kita? Untuk itu tidak dianggarkan Bu, karena kita kan untuk hal-hal seperti itu harus ada anggaran tersendiri. Ya betul. Oke. Artinya ini adalah kewajiban kelompok ya, kewajiban makanya kelompok. Kita serahkan. Bagaimana kita dapat mengintervensi kelompok agar dana tersedia untuk perbaikan, pengembangan? Kan bisa aja nih misalnya, kan bisa aja nih misalnya ya pertama kali misalnya dibantu oleh DKPP kelompok itu misalnya 10 unit gitu ya, 10 unit. Berharap nanti dari 10 unit tentu tidak cukup ya untuk 15 orang misalnya. Ini nanti dapat ditambah dikembangkan. Nah, tentu saja untuk pengembangan ini kan kita membutuhkan dana begitu ya. Dan tidak akan ada lagi intervensi dari DKPP begitu. Nah, bagaimana kita memprogramkan ini agar bisa berkembang? Oke, Bu. Jadi di pengelolaan KUB tadi kita menanamkan ke mereka adanya namanya iuran. Nah, itu dia yang saya maksudkan, ya. Iuran jadi itu kami serahkan kepada mereka untuk manajemennya. Tapi kita bahasanya ya kita wajibkan. Kita tetap mengintervensi. Kalau tidak ada intervensi mungkin Nah, itu iuran bentuknya bisa per minggu, bisa per bulan atau bisa per kali tangkap. Ya, itu per kali per produksi. Nah, karena kan nelayan kan kalau menurut kabarnya begitu ya Pak Iwan. Saya kurang jelas. Pergi ke lautnya itu tidak setiap hari gitu kan ya. Iya. Nunggu cuaca. Oh, jadi Bu, ini Bu, memang ada dua Bu. Bila nelayan yang kapalnya yang bergerak di bawah 12 mil, itu nelayan yang ukuran kapal itu pasti tuh 0 sampai 5 GT. Nah, karena kecil. Itu mereka tuh sebulan setiap hari Bu. Artinya dalam sebulan tuh maksimal 22 hari. Nah, tapi yang kapal-kapal yang di atas 10 GT, Greystone, kapal-kapal besar, itu mereka satu kalam itu setengah bulan. Bahkan sebulan sehari seperti itu. Hanya kembali lagi ke tempat keluarga. Tujuannya apa? Ke tempat keluarga cuma mengambil solar subsidi tadi. Nah, untuk mengisi BBM. Kemudian pada saat 10 hari lagi mereka pergi lagi seperti itu. Nah, jadi tiap bulan cuma satu kali mereka kembali misi bensin. Kemudian 10 hari masuk ke bulan berikutnya berangkat lagi. Hasil tangkapan mereka dipasarkan di mana? Nah, jadi ada beberapa faktor yang kami data. Nah, jadi mereka itu ada namanya kapal sambangan. Paham ya, kapal sambangan. Jadi pada saat di Laut Jawa itu mereka ada kapal-kapal dari nelayan-nelayan yang di Pulau Jawa, dia nyambang di situ. Itu faktor utama. Yang kedua bisa dibawa pulang lagi. Makanya dibawa pulang tadi ada jadi pengolahan ikan asin tadi. Mereka menjamur di atas. Dan juga yang ketiga mereka juga hasil tangkapannya bisa langsung di pelabuhan Banjaraya seperti itu. Jadi ada yang nggak sampai ke darat tuh ya. Jadi makanya hasil produksi kita itu ada kebocoran sedikit lah. Artinya tidak maksimal, tapi maklum karena tetapi sudah kami lakukan pengendalian ya. Di tahun 2025 ini bergerak bahwa orang-orang yang berhak menerima manfaat solar nelayan tadi harus melaporkan hasil produksinya sehingga itu terdata. Itu satu yang selama ini belum terdeteksi kami. Tapi dengan adanya mereka perlu solar, kami juga perlu hasil produksi sampean seperti itu.
Nah, itu salah satu. Kemudian sama sampelnya kami juga lebih banyak nantinya bisa dikembangkan. Kami sudah melakukan pemberdayaan dengan aparat desa yang memang potensi-potensi desa nelayan seperti itu. Iya. Artinya kalau saya melihat nih Pak Iwan, Betul. artinya ketika nelayan kita yang misalnya di 10 GT tadi ya, yang lama berada di laut begitu, artinya ia bisa melaut dengan membawa keluarga, bisa membawa istri karena istrinya tadi sudah dilakukan pelatihan ya, pengolahan. Nah misalnya nih istri sudah punya keterampilan misalnya mengolah hasil tangkapan itu misalnya membuat kerupuk begitu ya. Pada saat di laut dia di kapal itu kan bisa membuat begitu ya. Dan tapi Bu sedikit Bu. Jadi nelayan sifat perempuan. Jadi sifat perempuan kan seperti itu. Biasanya mereka itu membawa dulu barang dari laut tuh ke darat. Kemudian diolah mereka. Tapi secara psikologi bisa lah itu. Iya, ini saya pancing nih karena meningkatkan kesejahteraan. Iya. Jadi hasil anak. Jadi hasil anak nantinya. Karena istri dibawa ke laut. Iya. Bukan jadi hasil ikan, jadi hasil anak. Aduh, produksi anak ya. Iya, kan sedikit biar di ujung. Iya, karena Bapak lagi. Biar harus. Karena Bapak yang penting ada pertanyaan harus selesai. Ini kan tadi kan sebagai stimulan, sebagai pancingan. Apakah ada buy name by address? Ini sudah diberikan nih. Untuk berikutnya nggak lagi. Apakah seperti itu? Jadi kita mempunyai kebijakan ya, karena anggaran kita juga terbatas. Istilahnya, jadi satu kelompok itu dalam tidak mau berturut-turut dia 1 tahun atau 2 tahun. Kita punya, karena jujur aja ini 2024 cuma 5 kelompok. Sementara permohonan dari tahun 2022 itu puluhan kelompoknya. Nah, ini kita akomodir lagi di 2025 cuma 7 kelompok. Yang kita rekomendasikan tuh 14. Sementara kita diberi dana cuma untuk 7 aja. Nah, jadi kami pastikan yang sudah op dulu. Iya. Kecuali nanti yang mungkin dalam jangka waktu lama begitu ya. Ini menghindari yang menguji tadi juga Bu. Iya, betul. Karena kami dengan Pak Kabid menerapkan asas pemerataan. Nah, seperti itu. Kita bergerak di bidang di nelayan laut. Sekarang juga kita di nelayan darat juga kita berdayakan gitu. Makanya tadi ada aplikasi perahu bermotor itu di Bati-Bati, Pak. Oke. Baik. Ini sebenarnya Oke, Bu. Lanjut. Iya, Pak Iwan udah lihat jam, Bu. Iya, makanya itu ini padahal saya masih pengen banyak yang mau saya tanyakan. Itu berkaitan dengan itu juga Pak Ajis. Apakah juga ada kayak pengembangan berantai maksud saya begitu? Karena tadi kan seperti disampaikan oleh Pak Ajis, permohonan kita misalnya ada 17 yang masuk, tapi kita hanya bisa merealisasi ada 7, berarti ada 10 nih lagi. Nah, untuk menunggu 10 ini sampai giliran itu akan lama lagi begitu ya. Nah, apakah nanti mereka yang sudah 7 ini kita berikan bantuan, kita berikan hibah, ini yang 7 ini menggalang dana sehingga mereka bisa memenuhi misalnya kepada kelompok yang lain. Artinya kalau saya sih menyebutnya kayak bantuan berantai begitu. Gitu ya. Amin. Kita amin juga. Iya, bagaimana program kita kalau seperti itu Pak Ajis? Apakah ada atau bagaimana? Belum ada ya kayaknya Bu ya. Karena di sini tadi sebelum kita flashback ke belakang lagi, nelayan tergolong kategori yang tingkat pendidikan paham. Jadi untuk memikir ke arah sana mereka akan terkendala ya. Kalau kita misalnya menintervensi ke sananya. Iya. Jadi mungkin itu akan menjadi beban dari mereka sendiri. Sehingga peningkatan kesejahteraan mereka akan terasa lambat karena akan ada banyak tanggung jawab yang harus baik. Kendalanya kita ke situ ya. Karena saya pernah membina satu kelompok yang bisa seperti pengembangan berantai seperti itu begitu. Ya, dan mungkin karena kelompok ini adalah kelompok dulu waktu kelompok home industri perempuan gitu kan, kecil-kecilan gitu ya, ringan gitu ya, mungkin itu bisa. Karena ini agak berat ya biayanya ya. Berat sekali. Iya, berat sekali. Oke.
Gimana? Ini mau Ada pertanyaan lagi kan? Iya. Tidak ada, Pak. Oke, kita sebenarnya nanti mudah-mudahan bisa jumpa kembali ya Pak Iwan di kesempatan yang lainnya. Kita ingin berbicara soal bagaimana peran dari pihak swasta untuk mengatasi ya permasalahan-permasalahan di nelayan kita. Tapi sayang sekali waktu kita sudah berada di zona lewat bahkan, dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Sopkor, jangan larut ya. Iya, karena Pak Iwan dan Pak Ajis ada kunjungan dari pusat ya hari ini. Ada tugas negara yang harus juga dilaksanakan. Baik, kita akan selesaikan perbincangan kita di pagi hari ini dalam Talkshow Tanah Laut Menyapa. Tapi mungkin saya masih minta closing nih Pak Iwan, apa nih yang digarisbawahi untuk para nelayan kita? Jadi ada 4 variabel untuk mewujudkan ini swasembada pangan yang nelayan menuju Indonesia emas tadi. Yang pertama itu peran pemerintah, kemudian peran daripada pihak swasta, kemudian peran nelayan itu sendiri, dan juga pihak lembaga-lembaga terkait itu harus berperan, bahwa masing-masing tusi dia bisa melakukan sesuatu tadi, sehingga nantinya kita berharap dengan adanya peran 4 elemen tadi akan sama-sama melakukan percepatan bagaimana nelayan itu sejahtera. Karena jangan sampai kita ada simbol sejahtera terus tuh. Nah, sehingga karakter ternyata nggak kecapai-capai gitu ya. Kami mulai 2025 ini bergerak nantinya sedikit Bu ya. Intisarinya bahwa yang terkait tentang pihak swasta bagaimana. Nanti kami berkolaborasi, minta bantuan difasilitasi pihak Bapeda nantinya. Siapa yang nantinya yang Forum Tala CSR namanya. Forum Tala CSR tadi bagaimana yang kita bawa, kita sanding proposal kami di ring 1 tadi. Sehingga nantinya itu pihak swasta itu bisa berperan aktif, jangan sampai apalagi misalnya pihak swasta itu berada di zona nelayan. Zona nelayan, zona aman mereka. Sehingga nantinya kita berharap itu bisa mendukung penuh dan juga tepat sasaran seperti itu. Jangan sampai kita terus membantu nih, pemerintah terus membantu. Jangan sampai kita menggantungkan hanya kepada pemerintah, tapi ada peran-peran lain yang. Karena dulu saya sendiri mohon maaf pernah di Bapeda, pernah menangani Forum Tala CSR seperti itu. Mari kita gerakkan Forum Tala CSR itu, kita aktifkan lagi sehingga zonasi tadi ring 1 itu yang pelaku usaha bisa nantinya membantu secara total. Seperti itu. Terima kasih. Itu aja. Oke, baik. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Tanah Laut Menyapa edisi hari ini, Rabu 24 April 2025. Pak Irwandi terima kasih atas kebersamaannya. Pak Ajis terima kasih. Terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua, dan juga yang paling penting adalah meningkatkan peran seluruh lini masyarakat untuk dunia peringatan kita, khususnya di Kabupaten Tanah Laut tercinta ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati, dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Akhirnya saya Nelly Aryani. Dan saya Pratiriwan Pari. Bagi Anda yang ingin mereply kembali pembicara hari ini bisa mengunjungi akun YouTube kita di LPPL.